Seorang tentara bernama Mike mendapat sebuah misi bersama rekannya untuk membunuh seseorang. Namun siapa sangka sebuah insiden mengerikan terjadi. Dalam perjalanannya, mereka tiba di sebuah ladang ranjau yang aktif. Rekannya tewas, dan ia yang juga tak sengaja menginjak ranjau itu terpaksa bertahan di sana dan tak melangkahkan kakinya. Begitulah sedikit penggalan cerita dalam film Mine. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan berlatar di sebuah perbukitan Afrika. Terlihat di sana ada dua orang tentara Amerika yang bernama Mike dan Tommy, yang mana mereka berdua adalah pasangan regu sniper yang sedang melakukan sebuah misi pembunuhan terhadap seorang intelijen. Dan ternyata sudah lebih dari 13 bulan waktu yang mereka lewati untuk melakukan pengintaian ini. Tak lama kemudian, target yang mereka incar pun akhirnya muncul dari kejauhan mendekati lokasi persembunyiannya. Lalu rombongan kendaraan yang berisi target itu akhirnya berhenti tepat di dalam jangkauan tembak. Rupanya, incaran mereka selama ini adalah seorang pria tua berkacamata yang baru saja keluar dari salah satu mobil mewah. Mereka hanya membutuhkan satu hentakan peluru untuk langsung membunuh sang target. Namun, tiba-tiba sebuah keraguan muncul dalam benak Mike setelah melihat perbedaan dengan yang ada di dalam foto. Sehingga Mike belum benar-benar yakin bahwa target tersebut sudah terkonfirmasi dalam buruan komando militer. Di sana, Tommy terus mendesak untuk melepaskan tembakan, tetapi Mike malah menggagalkan misi itu secara sepihak. Entah apa yang sedang ia pikirkan saat ini, hingga Tommy pun menumpahkan seluruh kekesalannya. Lalu keributan itu memicu posisinya diketahui oleh para sipil yang langsung menghujani mereka dengan tembakan. Tak sanggup untuk berhadapan langsung, akhirnya mereka berlari dan bersembunyi di balik bebatuan, yang mana pihak musuh melakukan pengejaran menggunakan mobil hingga tak menyisakan peluang untuk lolos. Namun keberuntungan sedang berpihak pada mereka berdua, di mana pihak musuh diutus mundur karena datangnya sebuah badai pasir. Di saat badai pasir sedang berlangsung itulah mereka berinisiatif menerobos badai guna menghilangkan jejak. Namun mereka harus berjalan selama 5 jam untuk mencapai desa yang menjadi titik penjemputan. Yang dalam perjalanan itu, Tommy pun memecah kesunyian dengan melakukan tindakan konyol dan bercerita tentang keharmonisan keluarganya. Setelah cukup lama berjalan, terlihat bayangan kejauhan dua orang yang sepertinya pasangan ayah dan anak. Sehingga Tommy menyimpulkan itu sebagai pertanda bahwa mereka sudah dekat dengan desa yang menjadi tujuan. Lalu di saat akan melanjutkan perjalanan, tiba-tiba sebuah lempengan tipis melayang ke hadapan Mike, yang mana itu adalah sebuah papan penanda area ladang ranjau. Mike yang sudah sangat merasa lelah, kini pikirannya harus dihantui rasa kekhawatiran akan hal yang belum pasti. Tapi Tommy mencoba meyakinkan Mike supaya tetap melanjutkan langkahnya karena diyakini sebentar lagi akan lolos. Namun sangat tak diduga jika kaki Tommy harus menginjak sebuah ranjau yang langsung meledak begitu hebat. Akibat ledakan itu, kini Tommy pun kehilangan kedua kakinya. Namun dia masih memiliki kesempatan untuk hidup. Ironisnya, di waktu yang hampir bersamaan, Mike juga merasakan keberadaan sebuah benda di bawah pijakan kakinya. Beruntung, karena kewaspadaan tadi, Mike masih sempat menahan langkah sehingga ranjau itu tidak meledak dan dia masih bisa berdiri dalam situasi yang darurat. Tak ingin kehilangan partnernya, Mike pun berusaha menenangkan Tommy dan setelah membahas tentang putra kecilnya, kemudian Tommy berhasil menyuntikkan serum untuk menghilangkan rasa sakit. Namun karena tidak ingin sahabatnya mengalami nasib yang sama,
Maka dia pun memutuskan untuk bunuh diri di saat Mike berniat menolongnya. You stay alive, man. No! Setelah kematian Tommy, kini pikiran Mike menjadi kacau tanpa tahu keputusan apa yang harus diambil. Di mana Mike hanya mempunyai dua pilihan antara tetap diam menunggu pertolongan yang belum diketahui dari mana datangnya, atau mungkin dia harus melangkah maju dengan harapan ranjau itu telah rusak dan tidak meledak juga mencelakainya. Karena penasaran, Mike pun menusukkan pisaunya ke dalam pasir hingga bisa dipastikan bahwa itu adalah ranjau aktif. Sehingga Mike menyadari meski nasibnya tak seburuk Tommy, tetapi pada dasarnya hanya tinggal menunggu waktu sebelum berakhir seperti Tommy. Akibat lelah dan kelaparan namun dengan jiwa-jiwa yang tinggi, Mike pun mencoba meraih tas berharap ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Tetapi setelah usahanya membuahkan hasil, ternyata radio yang mereka bawa telah mati karena kehabisan daya. Kemudian dia mengeluarkan panel surya untuk mengisi baterai radio itu meski harus sabar menunggu untuk bisa digunakan kembali. Setelah perangkat radio bisa dinyalakan, Mike pun berkomunikasi dan meminta bantuan kepada pusat komando, di mana Mike melaporkan bahwa misinya gagal dan kini dia sedang terperangkap dalam sebuah ranjau yang aktif. Tapi dari markas mengabarkan bahwa penjemputan tidak bisa dilakukan, sehingga Mike diminta menunggu selama 52 jam sampai pasukan darat menyelesaikan kontak senjata dengan pemberontak di sekitar gunung tersebut. Di saat komunikasi terputus, tiba-tiba sebuah badai pasir datang kembali yang terlihat bergerak ke arahnya. Dengan segala persiapan, Mike pun akan bertahan sekuat tenaga supaya kakinya tidak terlepas dari pijakan ranjau. Pada akhirnya, dia mampu melewati badai itu. Padahal jika dilihat badai itu sangatlah kuat. Bahkan ia bisa menjauhkan radio dan mendekatkan mayat Tommy. Dengan sisa waktu 43 jam lagi, kini seluruh persediaan makanan yang dibawa oleh Mike pun telah habis. Sementara sampai saat ini, harapan untuk bisa bertahan hidup pun semakin tipis. Karena tidak adanya pertolongan, ia pun putus asa hingga Mike nyaris mengakhiri hidupnya dan mulai pasrah. Beruntung, di tengah keputusasaan itu, nampak sesosok pria yang sedang berjalan menyusuri pasir. Ketika sosok pria asing tersebut mulai mendekatinya, Mike pun mulai menerangkan adanya ranjau di sekitar area tersebut. Tapi orang itu tidak menggubris peringatan Mike, yang mana dia terus berjalan zigzag seolah tahu cara melangkah di sana. Lalu tanpa menunggu kejelasan apakah dia itu teman atau lawan, Mike pun meminta tolong untuk mencarikan air minum dan juga radio yang sebelumnya terhempas. Mengingat situasinya yang tak berdaya, maka Mike pun tidak ada pilihan lain selain bersabar menyaksikan orang itu pergi. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya muncul seorang gadis kecil dengan langkah sama seperti yang dilakukan pria misterius tadi. Tanpa ucap sepatah kata pun, gadis kecil itu mulai menghampiri dan memberikan botol air minumnya sambil menunjukkan sebuah benda berupa tentara mainan. Di sana Mike juga meminta tolong kepada si gadis kecil itu untuk mengambilkan radio yang berada di tas ranselnya. Namun lagi-lagi dia selalu menunjukkan sikap misterius ayahnya yang langsung pergi tanpa menghiraukan permintaan Mike. Lalu seiring bergulirnya waktu, akhirnya hari pun berganti gelap, di mana malam itu hanya terdengar hembusan angin disertai lolongan predator yang memecah kesunyian. Untuk menghilangkan suasana yang mencekam, Mike pun kembali melihat video kebersamaannya dengan kekasihnya sampai-sampai dia nyaris tertidur. Beruntung, sebuah mimpi buruk mengagetkannya hingga membuatnya kembali siaga.
Namun meski ranjau di bawah kaki tak sempat meledak, rupanya ancaman bahaya lain sudah mengelilinginya. Setelah melalui malam panjang, kini Mike patut bersyukur karena dirinya masih hidup hingga pagi menjelang. Tetapi di saat siap melawan terik matahari, tiba-tiba pria yang kemarin datang kembali dan terus menertawakan keadaannya, di mana Mike dibuat kesal oleh orang itu yang tak peduli dengan semua penjelasan tentang ranjau yang ada di bawah kakinya. Dari beberapa pertanyaan, kini pria misterius itu memberi dorongan supaya Mike mau melangkahkan kakinya maju ke depan. Hal tersebut membuat Mike berpikir keras sampai akhirnya menuduh orang itu jika ingin membuatnya celaka. Namun dia menyangkal dan berdalih. Ia juga semakin meyakinkan Mike untuk melangkah dan melawan rasa ketakutannya. Tak ingin terus berdebat, Mike pun kembali meminta tolong kepada orang itu agar mau mengambilkannya radio, yang mana kali ini dia menuruti permintaan itu sembari memberi nasihat yang lebih meyakinkan. Namun Mike memilih tunduk pada naluri dan rasa takutnya, yang mana dia akan memilih bertahan di sana saja. Beberapa saat kemudian, Mike terlihat depresi oleh situasi ini. Dia berhalusinasi melihat Tommy berdiri di hadapannya, bahkan ketika malam menjelang. Tommy terus memberi dorongan supaya Mike bisa bertahan hidup lebih lama lagi. Tetapi ketika kondisi fisik dan mental semakin lemah, di saat itu juga Mike terus kembali berhadapan dengan predator malam. Setelah menghabiskan waktu 45 jam, akhirnya pusat komando menunda penjemputan selama 17 jam lagi. Tapi karena harapan ingin segera bertemu kekasihnya, maka Mike tidak memperdulikan pertolongan itu dan akan berjuang sendirian. Namun ketika ketahanan tubuh sudah mencapai ambang batasnya, tiba-tiba pria itu muncul kembali di saat semuanya nyaris berakhir. Sambil mengobati luka gigitan serigala, ternyata pria itu kembali menawarkan dua pilihan yang harus segera ditentukan. Yang mana menurutnya, langkah maju ke depan lebih baik ketimbang mati kelelahan di bawah kendali rasa takut. Untuk itu, dia pun memberikan sebuah minuman yang dikatakannya akan membuat mabuk dan melihat banyak hal yang memotivasi. Rupanya orang itu juga pernah mengalami nasib yang sama ketika menginjak ranjau aktif dan meledak di atas kakinya. Sehingga kini dia menggunakan kaki palsu yang terbuat dari kayu yang membuat langkahnya sedikit pincang. Oleh karena itu, dia menjelaskan agar Mike bisa segera mengambil keputusan. Karena satu-satunya cara untuk menghilangkan rasa takut yaitu harus menjadi seorang pria yang bebas. Entah minuman jenis apa yang diberikan kepada Mike, karena sepeninggalan pria itu, Mike mulai melihat hal yang tak biasa. Di samping membawanya pada momen bahagia kala bersama sang pacar, ternyata pikiran bawah sadarnya juga masuk ke dalam ingatan masa lalu yang kelam, di mana Mike dihadapkan pada sosok seorang ayah temperamental yang selalu membuatnya kagum, sekaligus prihatin akan kesabaran sosok sang ibu dalam tertindasannya. Di saat bayangan hampir tenggelam, tiba-tiba sosok Tommy kembali muncul, memberi kabar gembira tentang adanya pertolongan, di mana dia menunjuk ke arah iring-iringan konvoi kendaraan militer yang masih berada di kejauhan. Sehingga Mike langsung mengambil radio dan menjawab panggilan masuk. Namun saat mencoba memberitahukan lokasinya, sinyal radio tiba-tiba mengalami gangguan. Tak ingin menyerah begitu saja, Mike berusaha mengambil suar di dekatnya untuk memberikan tanda di udara. Namun tiba-tiba di saat yang sama, rupanya para pemberontak juga telah datang sambil terus menembakinya. Lalu dengan tenaga yang tersisa, Mike membalas serangan itu dan berhasil menumbangkan musuh tanpa melepas pijakan kakinya. Ternyata pemberontak itu hanyalah ilusi semata. Namun berkat minuman yang diberikan pria misterius tadi, Mike pun telah menjadi orang yang kuat
Apalagi bayangan ibunya juga menyarankan untuk melanjutkan hidup dan berpesan supaya jangan takut akan kematian. Tapi satu hal yang paling memotivasinya adalah dia ingin segera bertemu dengan kekasihnya yang sudah menunggunya sejak lama. Setelah menjalani penderitaan panjang, akhirnya Mike memutuskan untuk melangkah maju, berharap ranjau itu sudah rusak. Dan ternyata benda itu sama sekali tidak meledak seperti apa yang ditakutkannya selama ini. Namun kini dia sangat penasaran dengan benda tersebut karena sudah membuatnya mengalami berbagai macam penderitaan. Dan alangkah terkejutnya Mike saat menyadari jika benda yang sedari tadi dia injak hanyalah sebuah kaleng bekas yang berisi tentara mainan. Meski kesal dengan pemilik kaleng itu, tetapi Mike lebih memilih bersyukur bahwa dirinya masih diberikan kesempatan untuk hidup. Dan tak lama pertolongan pun datang, hingga Mike pun bisa bertemu dengan kekasihnya lagi. Dan tak lama film pun berakhir.